Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Pastor Michael Gunawan dan hari ini saya akan menemani saudara di acara di mana saya akan menyampaikan kepada saudara renungan harian di mana firman-firman ini yang hanya beberapa menit akan memberkati saudara, akan menemani saudara di pagi hari dan bahkan malam hari nanti. Dan saya percaya setiap firman ini akan menjadi kekuatan buat saudara, firman ini akan menjadi peneguhan buat saudara, pegangan buat saudara. Dan saya percaya dan saya berdoa dimanapun saudara berada, kapanpun saudara mendengarkan siaran ini, setiap Bapak Ibu Saudara semuanya akan dilindungi, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya terinspirasi oleh beberapa teman saya untuk memulai acara ini karena saya yakin bahwa saat kita sudah memulai beraktivitas, saat kita sudah memulai bekerja, saat kita sudah memulai sekolah, kita tetap membutuhkan firman-firman yang bisa menguatkan. Mungkin dengan banyaknya tugas, mungkin dengan banyaknya acara, mungkin tidak banyak waktu lagi di mana kita bisa menyempatkan diri kita untuk mengikuti acara 2 jam, 3 jam. Tetapi saya berdoa lewat acara ini, setiap Bapak Ibu Saudara semuanya bisa diberkati lewat firman-firman singkat yang akan saya bawakan. Dan akan saya upload setiap hari. Kalau saudara ingin mendapatkan, saudara bisa terus subscribe di channel ini. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membahas tentang satu kata dalam renungan yang sangat berbahaya sekali dan saudara harus menghindari kata ini di dalam setiap kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam relationship saudara, dalam pernikahan saudara juga. Dan kata itu adalah asumsi. Nah Bapak Ibu Saudara, kata asumsi merupakan satu kata yang berbahaya. Apa sih asumsi itu? Asumsi menurut kamus ditulis sebagai satu dugaan sementara dari sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Saudara, kata kunci dari definisi ini adalah belum terbukti kebenarannya. Yaitu kebenarannya belum tentu 100% benar. Nah tetapi saudara, meskipun kita mengerti arti dari kata ini, meskipun kita tahu asumsi tidak selalu benar, tetapi itu tidak menghentikan kita untuk percaya kepada asumsi itu. Nah saudara, banyak orang bisa cerai hanya karena asumsi. Banyak anak-anak muda bisa putus dalam hubungan mereka hanya karena asumsi. Banyak rumah tangga hancur, banyak hubungan mertua dengan menantu, orang tua dengan anak hancur karena satu kata, yaitu asumsi. Nah saudara, yang membuat kata ini bisa menghancurkan banyak hal dalam kehidupan kita adalah seringkali kita justru lebih percaya kepada asumsi itu daripada kebenaran. Kenapa? Karena asumsi itu kedengarannya lebih realistis daripada kebenaran. Saat kita berasumsi sesuatu dan kita berasumsi seringkali yang buruk, kita mulai percaya itu karena mulai banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan itu membuat kita semakin condong untuk mengerti dan percaya kepada asumsi itu. Nah saudara, saya mau ingatkan kepada saudara pada acara renungan ini bahwa ada 3 alasan kenapa asumsi itu berbahaya. Nah saudara, saya mau saudara semuanya yang mungkin sedang nyetir, mungkin saudara sedang bekerja, mungkin saudara sedang beristirahat dan makan siang. Saya mau saudara tidak melakukan 3 kesalahan ini melalui yang namanya asumsi. Nah saudara, saya berdoa biarlah 3 poin ini bisa memberkati saudara dan bisa mengingatkan kita untuk berhenti berasumsi. Coba saudara katakan kepada diri saudara sendiri sekarang, saya tidak boleh berasumsi. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa sih asumsi itu berbahaya? Saya berikan poin yang pertama, karena asumsi adalah awal dari kejatuhan iman kita. Nah saudara, kenapa banyak orang kehilangan iman? Kenapa banyak orang pada akhirnya jatuh? Kenapa banyak orang pada akhirnya mereka lemah imannya? Mereka meninggalkan iman. Mereka meninggalkan kasihnya mula-mula kepada Tuhan. Mereka meninggalkan pelayanan. Kenapa? Karena asumsi. Saudara, asumsi adalah awal dari kejatuhan iman. Di saat kita mulai berasumsi yang buruk tentang Tuhan, di situ kita akan mulai memiliki iman yang lemah. Nah saudara, saat kita mulai berasumsi bahwa Tuhan itu jahat, maka di situ kita akan mulai mengurangi rasa percaya kita kepada Tuhan. Nah saudara, banyak orang masalahnya adalah itu.
saat mereka menghadapi masalah, saat mereka menghadapi persoalan, saat mereka menghadapi badai besar dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung berasumsi bahwa Tuhan itu jahat. Mereka langsung berasumsi bahwa Tuhan tidak mencintai mereka. Mereka berasumsi bahwa Tuhan tidak sayang kepada mereka. Ada banyak jemaat datang kepada saya, Pak Pendeta, kenapa Tuhan tidak sayang kepada saya? Nah, saya langsung tanya kepada dia, kenapa kamu katakan gitu? Karena saya rasa. Itulah saudara. Asumsi dimulai dari rasa. Dan saat rasa itu negatif, saat rasa itu merupakan sesuatu yang tidak enak, kita mulai berasumsi yang negatif juga. Kita mulai berkata, kalau Tuhan baik, kenapa ini terjadi? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Saudara, hari ini berhenti berasumsi yang buruk tentang Tuhan. Saudara, apa sih contohnya orang yang berasumsi buruk tentang Tuhan? Yaitu orang yang suka berkata kalau Tuhan itu baik. Saudara, itu adalah satu kalimat yang sangat bahaya sekali. Karena kita mulai meragukan kebaikan Tuhan. Saudara, kalimat kalau Tuhan itu baik itu tidak benar. Kalimat itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi yang benar adalah Tuhan itu baik, titik. Tetapi kenapa kita mulai memasukkan kata kalau? Karena asumsi. Dan saat saudara dan saya mulai mengizinkan asumsi untuk menguasai kehidupan kita. Kita mulai berasumsi yang buruk tentang Tuhan. Kita berasumsi yang buruk tentang gereja. Kita berasumsi yang buruk tentang hamba Tuhan. Bahkan berasumsi buruk kepada istri kita, suami kita. Iman kita akan mulai lemah dan setan paling suka itu. Karena itu setan akan sering menyerang saudara. Setan akan sering berbisik-bisik kepada saudara. Dia akan mulai masukkan asumsi-asumsi yang buruk tentang Tuhan, tentang sekitar kita. Dan saya berdoa hari ini biar iman kita tetap kuat. Gimana caranya? Saat kita bisa berhenti membuang semua asumsi yang buruk itu. Tetapi tetap berpegang kepada firman Tuhan. Dan saudara, yang kedua, apa bahayanya asumsi? Saudara, berbahayanya asumsi adalah asumsi membuat kita menjadi orang yang negatif. Saudara, orang yang memiliki kebiasaan mengambil asumsi, mengambil kesimpulan tanpa dia berpikir, tanpa dia mengetahui kebenaran, punya satu akibat, yaitu orang itu akan menjadi orang yang sangat negatif. Dia akan menjadi orang yang lihat orang selalu curiga. Dia akan berteman tetapi berteman tidak pernah dengan tulus. Dia akan berpikir bahwa semua orang berusaha untuk menghancurkan dia. Dan sehingga itu akan membuat dia menjadi orang yang negatif. Dia orang yang tidak ada sukacita. Dia orang yang tidak ada semangat dalam kehidupan. Karena dia merasa bahwa gak ada yang cinta kepada dia. Gak ada yang support dia, bahwa dia sendirian. Dan orang yang merasa dirinya sendirian akan menjadi orang-orang yang negatif. Saudara pernah ketemu dengan orang-orang yang negatif? Saudara pernah ketemu dengan orang-orang yang selalu ada aja yang mereka keluhkan? Nah, itu adalah orang-orang yang suka berasumsi, saudara. Kalau saudara selalu berasumsi suami saudara tidak cinta kepada saudara. Suami saudara boleh melakukan hal-hal yang baik buat saudara. Tapi saudara selalu berkata itu munafik. Itu gak benar. Itu cuma pura-pura. Kenapa? Karena asumsi. Sehingga hubungan ini menjadi hubungan yang negatif. Kalau anak selalu punya asumsi yang buruk tentang orang tuanya, dia akan menjadi seorang anak yang negatif. Dia tidak akan hormat kepada orang tuanya. Dia akan marah-marah kepada orang tuanya. Begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Saat kita melayani Tuhan, saat kita datang ke gereja dan kita selalu berasumsi yang buruk tentang Tuhan, kita akan menjadi seorang pelayan Tuhan yang negatif. Kita akan menjadi seorang jemaat yang negatif. Kita akan menjadi seorang pendeta yang negatif. Tidak sedikit orang-orang yang berhenti di tengah jalan. Mereka berhenti pelayanan, mereka berhenti ke gereja. Kenapa? Karena asumsi itu. Karena tidak tahu kebenaran, tetapi mereka berasumsi dan percaya kepada asumsi itu. Saya berdoa tidak ada saudara yang mengalami itu. Saya berdoa tidak ada saudara yang menjadi orang-orang negatif. Karena orang-orang yang negatif akan membawa banyak hal yang buruk. Bahkan orang yang negatif tidak akan memiliki kesehatan. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hati yang gembira adalah obat. Tapi kalau hati itu dipenuhi dengan negativitas, apa yang terjadi? Bukan obat yang kita miliki, tetapi banyak penyakit, banyak masalah, banyak stres, mungkin penyakit-penyakit yang mungkin sebelumnya tidak ada akan muncul hanya karena kita negatif. Karena itu hari ini mari kita menjadi orang-orang yang positif.
Kita menjadi orang-orang yang sukacita bagaimana? Berhentilah berasumsi. Dan yang terakhir untuk renungan ini, yaitu saudara, kenapa asumsi itu berbahaya? Karena asumsi itu adalah akar dari kepahitan. Saudara, banyak orang kepahitan, kenapa? Karena asumsi-asumsi yang tidak jelas. Banyak menantu-menantu memiliki kepahitan kepada mertuanya, kenapa? Karena asumsi bahwa mertuanya tidak suka dengan dia. Dan tidak pernah ditunjukkan kebenarannya. Saudara, saya berdoa biar setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan singkat ini, mari kita membuang kebiasaan buruk itu. Mari kita menjadi seseorang yang tidak mengambil kesimpulan dengan tidak jelas. Mari kita menjadi orang yang mencari tahu kebenaran. Kita tanya mata dengan orang itu dan berhenti berasumsi. Dan terutama saat kita berhubungan dengan Tuhan, mari kita stop asumsi yang buruk tentang Tuhan. Kalau sesuatu buruk terjadi dalam hidup saudara, bukan selalu karena Tuhan. Ya, kalau hari ini saudara sedang sakit, bukan selalu karena Tuhan. Mari kita berhenti menyalahkan Tuhan. Mari kita berhenti marah dengan Tuhan. Mari kita berhenti berasumsi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang di sana. Ya, berusaha untuk menjatuhkan kita, yang menunggu kita jatuh, yang menunggu kita hancur. No, dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dan asumsi kalau digunakan dengan benar, yaitu kita berasumsi bahwa Tuhan selalu mencintai kita apa adanya. Dan kita akan menjadi orang yang positif, tetapi kabar baiknya adalah kita gak perlu berasumsi lagi. Tapi saudara dan saya bisa percaya, saudara dan saya bisa sungguh-sungguh tahu kebenaran yang memerdekakan kita, yaitu kasih Tuhan begitu besar buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara mungkin lihat saya pakai baju merah, backgroundnya merah. Kenapa? Karena hari ini tanggal 13 Februari. Dan besok adalah hari Valentine. Hari kasih sayang. Saudara, banyak pasangan-pasangan muda di hari Valentine, mereka berasumsi tentang hal-hal bahwa pacarnya akan memberikan mereka yang terbaik dan lain-lainnya dan whatever it is. Tetapi setiap saudara dan saya di hari Valentine, bahkan di hari apapun, saudara tidak perlu berasumsi lagi. Tetapi kita tahu kebenaran yang memerdekakan kita. Yaitu saudara dan saya memiliki Tuhan yang mencintai kita, yang menyayangi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu mencintai kita tanpa syarat. Dan namanya adalah Yesus. Saya berdoa biar setiap saudara tidak ada yang suka berasumsi. Tetapi setiap saudara menjadi orang-orang Kristen yang sungguh luar biasa. Itu adalah renungan pada hari ini. Saya berdoa renungan ini bisa menjadi berkat buat saudara. Dan kalau saudara ingin mendapatkan renungan-renungan seperti ini, baik di YouTube maupun saudara mau dapat linknya, saudara boleh follow Instagram saya @PS Michael Gunawan, ada di bawah ini. Dan saudara bisa dapatkan link itu. Dan saudara bisa share kepada teman-teman saudara renungan-renungan singkat yang saya berdoa akan memberkati saudara. Saya berdoa ini adalah awal dari banyak renungan-renungan yang bisa memberkati setiap saudara. Dan saya percaya Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan mengakhiri renungan ini dengan mendoakan setiap saudara. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang sedang mendengarkan renungan ini. Dimanapun mereka, siapapun mereka, kapanpun mereka mendengarkan renungan ini, hamba-Mu percaya Engkau memberkati, melindungi, menyertai mereka. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau membiarkan setiap jemaat-Mu ini untuk berhenti berasumsi yang buruk tentang Tuhan, tentang keluarga mereka, tentang kehidupan ini. Tetapi biarlah Roh Kudus Kau mengingatkan setiap mereka akan kebenaran yang memerdekakan mereka, yaitu kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Hari ini hamba-Mu berdoa buat yang sakit, kami percaya Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah Tuhan buka jalan, yang sedang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di renungan berikutnya. God bless you. Bye-bye.